Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah Satuhur yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk kembali di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai hamba Allah. Semoga dengan apa yang kita lakukan menjadi kemudahan bagi kita sekalian dalam menghadapi hari yang sulit, itu ketika hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitab wa Sunnah, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad bin Badi' Musa hafizallahu taala. Dan pada siang ini kita masuki bab yang baru, yaitu babul adzan. Bab tentang adzan. Bab ini termasuk bab yang penting untuk kita ketahui, karena adzan termasuk syiar dari syiar Allah Azza wa Jalla, di mana hamba Allah yang mampu untuk mengagungkan syiar dari syiar agama Allah, maka itu di antara tanda ketakwaan yang ada pada hatinya. Allah firmankan di surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapapun orangnya yang bisa mengagungkan syiar dari syiar Allah, itu merupakan tanda dari ketakwaan hatinya. Dan adzan merupakan syiar yang besar, karena berisi tentang pengakuan seorang hamba terhadap tauhidnya Allah Azza wa Jalla, yang merupakan maksud dari diciptakannya manusia, bahkan maksud dari diciptakannya seluruh alam semesta. Dan adzan dikumandangkan untuk menyebarkan kalimat tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah terdapat di dalam kalimat-kalimat yang disebutkan dalam adzan. Dan adzan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai awal yang menunjukkan masuknya waktu salat, dan sebagai pemberitahuan kepada manusia masuknya waktu salat. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena penting bagi kita untuk mengetahui adzan dan apa yang ada padanya. Termasuk juga keutamaan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan mengikuti adzan. Di antaranya beliau sebutkan, barang siapa mendengarkan muadzin, kemudian dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian di akhirnya dia mengatakan doa khusus yang akan disebutkan nanti insyaallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Maka kata beliau, siapapun yang mintakan untuk wasilah dengan doa ini kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di akhirat. Keutamaan yang besar. Lalu apakah yang maksud dengan adzan? Dan apakah maknanya? Adzan berasal dari bahasa Arab, dari susunan huruf hamzah, dzal, dan nun. Setiap istilah syariat yang menggunakan bahasa Arab memiliki makna sesuai dengan susunan hurufnya. Hamzah, dzal, dan nun. Dari kata al-udhun atau al-idhan, yang artinya adalah diperdengarkan, disampaikan informasi lewat telinga. Oleh karenanya, kata sebagian ulama, al-adzan
Berasal dari bahasa Arab ini yang maknanya adalah al-i'lam, yaitu pemberitahuan. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ketiga, wa adzanum minallah wa rasulihi. Wa adzanun minallah wa rasulihi maknanya dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan wasyiqaquhu minal adzan wa wal istima'. Dan kata adzan berasal dari pecahan asal bahasa Arab yang artinya adalah al-adzan. Itu artinya adalah mendengar. Oleh karenanya alat pendengaran ini dalam bahasa Arab namanya udhun, yaitu alat yang digunakan untuk mendengar. Adapun istilah dalam syariat, adzan maknanya adalah kata beliau huwal i'lam bi waqti shalah atau bi dukhuli waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Jadi adzan ini maknanya adalah pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu. Artinya lafaz-lafaz adzan ini bukan datang dari muadzin, bukan datang dari imam salat, tapi diambil dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan bahwa lafaz-lafaz ibadah adalah baku. Apa makna baku? Diambil dari sumber syariat. Dan sumber syariat adalah kitab Allah atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Sehingga tidak boleh kita ketika mengumandangkan azan atau muadzin mengumandangkan azan dengan semau ucapannya. Tapi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sejarah dari dikumandangkannya azan dan lafaz-lafaz yang diucapkan ini ada kisahnya khusus. Yang nanti insya Allah Ta'ala akan disebutkan riwayat tentang tersebut agar kita mengetahui. Demikian juga nanti akan disebutkan insya Allah tentang jenis-jenis lafaz azan. Khususnya ketika dalam kondisi darurat. Dalam kondisi genting yang manusia tidak mungkin keluar rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lu katakan, qala al-Qurtubiyyu wa ghairuhu rahimahumullah ajma'in. Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi al-Imam ahli tafsir. Dan tafsir Qurtubi memiliki kekhususan yaitu beliau ketika membahas masalah fikih maka beliau membahasnya dengan luas. Jadi kalau yang ingin membaca tafsir Quran yang di sana pembahasan fikihnya luas, maka tafsir Imam Al-Qurtubi. Dan saya kira sudah ada terjemahnya. Beliau katakan al-adzan ala qillati alfadhihi mustamilun ala masail al-aqidah. Adzan yang kita dengar ketika masuk waktu salat walaupun lafaznya sedikit tetapi mencakup masalah-masalah penting dalam akidah. Oleh karena tidak sedikit dari ulama menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz azan. Dari Allah menggunakan lafaz takbir, kemudian lafaz tahlil, kemudian lafaz syahadat tentang Nabi kita Muhammad SAW, kemudian seruan salat, seruan untuk kebahagiaan, dan ditutup dengan takbir dan tahlil. Ada hikmahnya tentunya. Li'annahu bada bil akbariyah. Lalu beliau mencoba untuk menjelaskan sekilas tentang kandungan takbir ini, kandungan azan ini. Beliau katakan dalam azan ini lafaz-lafaznya dimulai dengan akbariyah. Apa itu akbariyah? Yaitu mengungkapkan kebesaran Allah, mengungkapkan keagungan Allah, seakan-akan bikin isyarat bahwa di muka bumi ini tidak ada yang lebih besar secara zat, secara sifat, secara kekuatan, secara kemampuan, dan segalanya kecuali Allah. Maka barang siapa masih mengagungkan selain Allah, menganggap penting selain dari apa yang Allah syariatkan,
maka ingat lafaz ini, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Tidak ada yang sama apalagi menandinginya. Wa yatatadammanu wujudallahi wa kamalih. Dan itu mencakup penetapan hati akan wujudnya Allah. Ini penting. Setiap hamba menetapkan wujudnya Allah penting. Ini yang pertama. Yang kedua, menetapkan keesaannya. Sebab barang siapa menolak wujudnya Allah, maka dia menjadi ateis. Yang dikatakan tidak bertuhan. Maka ini menyisihi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menetapkan tauhid. Itu menetapkan adanya Allah dan dia esa. Tidak ada yang sebanding dengannya. Ini tentang kandungan lafaz takbir. Dan kesempurnaannya, karena lafaz akbar atau yang paling puncak dalam kebesaran dan mencakup segala sifat yang terkait dengan kebesarannya. Bukan hanya paling besar zatnya, tapi juga paling besar sifat-sifatnya dan segala sesuatu. Kemudian beliau katakan tsumma tsanna bi tauhid wa nafyi syirki. Kemudian dalam lafaz adzan tadi kata Imam Qurtubi rahimahullah, Allah menyebutkan lafaz tauhid yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan meniadakan kesyirikan. Jadi seakan-akan kita diberitahu dan selalu diingatkan bahwa kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah ditempatkan di muka bumi agar yang menjadi panduan hidup, yang menjadi tujuan hidup adalah itu mengesahkan Allah dan menolak segala bentuk kesyirikan. Mentauhidkan Allah dan menolak segala sembahan selain daripada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Maka segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, Allah beritahukan lewat azan ini bagi setiap muslim khususnya agar jangan diyakini, jangan diakui, jangan diibadahi karena itu haknya hanya milik Allah semata. Tsumma bi itsbatir risalah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berisi penetapan risalah yaitu agama ini ditetapkan yang menyampaikan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelahnya. Yang mengandung makna juga agar kita senantiasa taat kepada beliau. Meneladani beliau. Setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma da'a ila ta'ati al-makhsusa aqibah syahadah birrisalah. Kemudian setelah menyebutkan persaksian tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, Allah mengikutinya dengan seruan manusia untuk taat kepadanya dengan satu perbuatan khusus yang disebut dengan salat, yaitu hayya 'alas shalah. Mari kalian semua menuju salat. Ajakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan lewat muadzin. Oleh karena dari sini kata sebagian ulama, muadzin dalam Islam memiliki kemuliaan khusus. Memiliki kemuliaan khusus. Yang pertama, Allah firmankan di surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia menuju Allah untuk ibadah. Maka ketika muadzin memandangkan takbir, memandangkan dua kalimat syahadat dan mengatakan hayya 'alas shalah, lalu manusia datang memenuhi panggilan azan di masjid atau yang di rumah melaksanakan salat. Kenapa mereka melaksanakan salat atau menuju masjid? Karena ada seruan dari muadzin. Maka sebenarnya mengatakan setiap orang yang datang ke masjid atau setiap orang yang melaksanakan salat karena mendengar seruan muadzin, maka dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakan salat dengan sebab mendengarkan azannya.
Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti para pelakunya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Oleh karena sebagian ulama meriwayatkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, laulal imarata ladzantu. Seandainya aku tidak disibukkan dengan al-imarah, yaitu pemerintahan ini, niscaya aku akan menjadi muadzin saja. Menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan seorang muadzin. Kemudian keutamaan berikutnya, Nabi kita menyebutkan SAW, innal muadzinin yuhsyaruna yawmal qiyamati wa hum atwalu a'naqan, atau kama qala SAW. Sesungguhnya para muadzin dikumpulkan di mahsyar nanti, dan leher mereka adalah leher-leher yang paling panjang di antara manusia. Kata sebagian ulama, manusia ketika dikumpulkan di mahsyar sesuai dengan amal mereka sampai matinya. Apabila amal mereka berupa kebaikan, akan Allah munculkan dalam wujud fisik mereka di akhirat. Ada yang lehernya panjang, maka mereka dikenal para muadzin. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, maka diketahui mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, baik umrah atau haji. Ada yang dikumpulkan dalam keadaan tubuhnya mengeluarkan darah dan baunya wangi, maka diketahui mereka adalah para syuhada dan semisalnya. Demikian juga sebaliknya bagi mereka yang mati dalam keadaan buruk, dengan amal-amal buruk. Seperti orang yang di dunia selalu mengharapkan belas kasihan manusia, datang ke sana kemari untuk mendapatkan harta. Maka mereka, kata Rasulullah SAW, yuhsyaru yaumil qiyamati wa laisa fi wajhi qit'atu lahmin. Atau kama qala Rasulullah SAW, mereka dikumpulkan dan di wajahnya tidak terdapat sekerat daging pun. Demikian juga orang yang mati bunuh diri dengan senjata tajam, maka dibangkitkan dalam keadaan menusuk-nusuk perutnya. Yang bunuh diri dengan minum racun, maka dibangkitkan sambil menenggak racun. Diwujudkan oleh Allah di mahsyar. Dan muadzin dapatkan kekhususan. Oleh karena di sini kata sebagian ulama, adalah kita bersemangat untuk membiasakan amal yang saleh, yang dengan itu akan menjadi ciri bagi diri kita masing-masing ketika dikumpulkan bersama seluruh makhluk di mahsyar. Kemudian beliau katakan di sini, "Tsumma da'a ila at-ta'ali al-makhsusa akiba sadah birrisalah." Kemudian menyeru manusia untuk melaksanakan ketaatan yang khusus, yaitu salat, setelah menyebutkan syahadat kenabian atau syahadat kerasulan. Li'anna la tu'raf illa min jati rasul. Karena salat ini tidak dikenal oleh manusia kecuali dari sisi Rasulullah SAW. Salat ini syariat Allah yang ditetapkan kepada setiap nabi dan rasul. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah yang merupakan kiblat dalam salat. Kepada keturunannya, kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman surat Taha, aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, tegakkan salat untuk mengingatku. Demikian juga sebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, maka Allah menyebutkan tentang diri beliau ketika masih janin. Beliau menyebutkan perintah Allah kepada beliau, yaitu perintah diantaranya adalah untuk salat. Seperti yang disebutkan di surat Maryam tentang hal tersebut, yaitu di ayat 31 Allah firmankan, ketika Nabi Isa masih bayi, Bani Israel bertanya kepada
Maryam alaihissalam kenapa bisa punya anak padahal tidak menikah. Kemudian dia menunjuk anaknya, dia akan menjawab. Maka Allah menjadikan bayi Isa alaihissalam ini berbicara dari ayat yang ke-30. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia mengatakan sungguhnya aku hamba Allah. Aku diberi kitab dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia Allah berwasiat padaku, berwasiat yaitu memerintahkanku untuk salat dan menaikkan zakat selama aku masih hidup. Jadi salat juga syariat yang ditetapkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Namun dengan berjalannya waktu dihapuskan syariat itu dari agama para nabi kita terdahulu. Sehingga Yahudi yang mendakwahkan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam tidak ada salat pada ajaran mereka sekarang ini. Demikian juga Nasrani yang mendakwakan mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam tidak ada salat sampai sekarang. Seperti salat yang kita kerjakan. Karena sifat salatnya sama. Maka salat ini Allah lestarikan dan Allah wasiatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah. Hafidhu ala salawat. Jagalah kalian salat-salat kalian. Dan kata para ulama, salat yang dikerjakan umat Nabi kita Muhammad SAW ciri imannya yang nampak. Ciri iman yang terlihat. Nabi kita bersabda SAW, Al-ahdul ladhi bainana wa bainum as-salah, faman taraka faqad kafar. Batas antara kami orang beriman dan mereka orang-orang yang tidak beriman adalah salat. Maka barang siapa meninggalkannya, berarti dia telah masuk dalam kategori kekufuran. Pembahasan sudah kita lewati di majlis yang lalu. Inilah tentang salatnya. Bahwa salat adalah syarat Allah yang diberikan kepada seluruh Nabi dan Rasul. Kemudian kata beliau, setelah mengajak kepada salat, maka isi azan mengajak kepada al-falah. Kebahagiaan dan keberuntungan. Kata sebagian ulama, apapun yang didapat oleh hamba di dunia ini, dari materi dunia, walaupun dia senang dengan itu, tapi tidak membawanya pada rasa bahagia. Tetap gelisah, tetap cemas, tetap merasa kurang. Itulah sifat dunia. Oleh karenanya, apabila kita ingin bahagia hidupnya, maka dengan salat. Maka dengan salat. Oleh karena Nabi kita menyebutkan SAW, Ya Bilal, arihni bis salah. Wa Bilal, bikin kita istirahat dari penatnya dunia ini dengan salat. Bahagia dengan salat. Disabdakan juga, Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dan Allah menjadikan qurratu ain untukku, qurratu ain yaitu sesuatu yang membahagiakan. Ada dalam salat. Oleh karena orang yang imannya kuat, dia ingin senantiasa salat dalam hidupnya. Sehingga ketika selesai dari salat yang satu, dia rindu untuk salat berikutnya. Selesai dari salat berikutnya, rindu lagi salat berikutnya. Seperti itu. Maka itulah iman yang kuat. Dikatakan wahwal baqa'ud daim, yaitu sesuatu yang kekal dan terus menerus. Wa fihi isyarah al-ma'ad, dan isyarah akan adanya hari kiamat. Tsumma ada ma'ada tauqidan, kemudian di antara hikmahnya adzan setiap lafadznya diulang 2 kali, menguatkan akan apa yang sudah diucapkan. Dan sebagian ulama menyebutkan kaidah, apabila dalil yaitu Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih menyebutkan satu perkara sampai 2 kali, ini menunjukkan akan pentingnya perkara tersebut. Kemudian dikatakan, wa yuhsalu minal adzan al-i'lam bi dukhulil waqt. Adanya adzan juga pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Wa du'a ilal jama'ati, dan seruan pada manusia
untuk datang ke masjid agar melaksanakan salat jamaah. Wa idharu sya'air Islam, dan menampakkan tentang syiar Islam. Dan Nabi kita SAW dahulu ketika beliau menyiapkan pasukan, menunjuk pemimpinnya dan beliau tidak ikut, apa wasiat beliau diantaranya? Tantadru hatta dakhala waktu shalah. Tunggu sampai masuknya waktu salat. Apabila mendengar azan, tinggalkan. Atau jangan diserang. Mengapa? Karena maksud dari adanya jihad sudah terwujud di sana, yaitu dikumandangkannya zikir kepada Allah, ditinggikannya kalimat Allah. Berarti di sana sudah disebutkan kalimat Allah, maka tidak perlu lagi diperangi. Tinggalkan. Maka adzan di sini sebagai jaminan keamanan. Namun kemudian ketika syariat yang mulia ini tidak dipahami, termasuk juga syarat jihad, sehingga orang pun rancu dalam memahaminya dan keliru dalam menerapkannya. Seperti yang kita dapati sekarang, timbul teror di mana-mana, bahkan di masjid. Walhamdulillah. Maka adzan sebagai tanda bahwa di sana syiar Allah sudah hidup, maka dibiarkan. Kemudian beliau katakan, An Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala idza hadartis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila masuk waktu salat, dimanapun kalian berada, maka hendaklah azan salah seorang dari kalian dan menjadi imam yang paling tua di antara kalian. Apakah tua usia atau tua ilmu? Ini wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemanapun kita pergi, walau di tengah hutan atau di tengah laut, ketika kita tahu masuknya waktu salat, maka azan dikumandangkan lebih dahulu sebagai syiar dari syiar Islam. Lalu beliau katakan, wal amru lil wujud, dan perintah ini wajib. Sehingga azan ini syiar Allah yang dikumandangkan bertepatan dengan masuknya waktu salat. Ini wajib. Oleh karena barang siapa dari muadzin dia adzan sebelum waktunya, maka dia menyisih sunnah dan itu maksiat. Dan apabila sudah masuk waktu salat dia belum adzan, menunda adzannya, maka dia pun berarti melalaikan ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Allah azza wajalla. Karena Allah berfirman di surat An-Nisa, inna salat waktunya sudah ditentukan oleh Allah bagi orang beriman. Jam berapapun mereka mau salat, maka azan dikumandangkan di awal waktunya ketika baru masuk, yang kita bahas di majelis yang lalu. Adapun ketika suatu jamaah bersepakat salatnya nanti kita tunda 30 menit berikutnya, tidak masalah. Karena ada orang-orang yang terkena uzur untuk tidak salat di masjid. Seperti para wanita, atau para musafir, atau orang yang sakit. Maka mereka salat dimanapun mereka berada. Sehingga ketika mendengar azan, mereka tahu, oh sudah masuk waktu salat fulan. Waktu salat zuhur kah, atau asar kah, atau yang lainnya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Karena di sebagian masjid, muadzinnya merasa warganya salatnya nanti misalkan asar 4:30, azannya 4:30. Padahal asarnya jam 3 lebih. Maka ini tidak sesuai. Karena azan itu adalah i'lam, pemberitahuan bidukhuli waktu shalah. Akan masuknya waktu salat. Lalu beliau katakan, qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ini adalah kitab yang menjelaskan fikih dengan mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i yang ada di negeri kita Indonesia ini umumnya,
kitab yang semisal itu namanya kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ditulis oleh Imam Syirazi dan Imam An-Nawawi. Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah. Dan kita ibadah kepada Allah bukan dengan mazhab, tapi ibadah kepada Allah dengan dalil. Adapun maksud dari mazhab adalah membantu kita memahami dalil, karena kita awam. Maka untuk bisa paham dalil dengan mazhab, mana yang benar? Selama pendapat itu mengacu pada dalil, mengikuti dalil, maka benar. Maka benar. Dan yang mengamalkannya mendapatkan pahala. Contoh perbedaan mazhab yang akan kita bahas khusus insyaallah dalam pembahasan salat. Ada seorang imam salat subuh membaca doa kunut setelah rukuknya di rakaat kedua. Kenapa beramal begitu? Dia telah belajar ada dalil mengatakan demikian, demikian, demikian. Maka amalnya benar dan dia mendapatkan pahala. Imam yang kedua, dia salat subuhnya tidak membaca doa kunut. Mengapa? Dia katakan, saya belajar doa kunut di hadis ini adalah lemah. Maka dalam mazhab kami, suatu hadis yang lemah tidak bisa jadikan sebagai dasar hukum untuk beramal. Maka kami tidak mengamalkannya. Maka dia juga benar. Berpahala dengan itu. Karena kita beramal, beribadah kepada Allah dengan dalil. Selama dalil sampai pada kita, itulah amal kita. Allah firmankan di surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya, dan ilmu itu adalah mengetahui dalil dalam suatu amal. Itu gambarannya. Sehingga kita tidak katakan yang paling benar itu mazhab Syafi'i, tidak. Atau mazhab Hambali, tidak. Sehingga dari sini tidak boleh mengkotak-kotakan, membeda-bedakan, kamu sih Hambali, sana. Bukan di sini tempatnya, tidak boleh. Oleh karena kata ulama, selama yang diibadahi satu itu Allah. Selama kita petunjuknya satu itu Al-Quran. Selama nabinya satu itu Nabi kita Muhammad SAW, maka inilah persaudaraan Islam. Perbedaan itu pasti ada. Selama bukan masalah prinsip, tidak masalah. Masalah prinsip itu masalah akidah. Masalah akidah. Tidak mungkin akan bersatu dalam masalah akidah. Satu orang mengatakan sihir hukumnya haram. Kata yang kedua, oh tidak apa-apa sihir. Selama sihir itu tidak menyakiti. Nah ini berarti dalam masalah prinsip. Karena sihir dilarang oleh Nabi SAW. Maka tidak mungkin bersatu dengan itu. Ini digambarkan secara ringkas. Mari kita ambil faedah yang disebutkan di sini tentang pendapat Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tentang masalah adzan. Beliau katakan, qala Atha wa Mujahid wal Auza'i. Berkata Imam Atha, Imam Mujahid, Imam Al-Auza'i. Tiga imam ini jamaah sekalian, Imam Atha bin Abi Rabbah, Imam Mujahid dan Imam Al-Auza'i, masing-masingnya adalah imam mazhab. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, dan Imam Abu Hanifah Nu'man. Mereka imam mazhab. Tetapi imam-imam ini, murid-muridnya tidak membukukan pendapat-pendapat imam ini. Sehingga sampai sekarang tidak dijumpai mazhab Atha. Tidak dijumpai mazhab Mujahid. Mazhab Auza'i tidak dijumpai. Berbeda dengan 4 mazhab yang kita kenal. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad rahimahullah ajma'in masih dikenal karena murid-muridnya dari masa ke masa terus membukukannya. Menuliskan dalam buku-buku khusus tentang mazhab tersebut. Sehingga masih langgeng. Namun sebagian ulama meriwayatkan ucapan mereka untuk faedah. Sehingga kita dapat di sini.
Tadi kita katakan Imam Ibnu Qudamah adalah mazhab Hambali. Tapi beliau juga mengambil pendapat imam yang lain yang sebenarnya mereka juga imam mazhab, tapi dalam rangka memahamkan dalil untuk ibadah kepada Allah. Maka diambil. Apa kata mereka? Huwa fardun. Wa adzan hukumnya fardu itu wajib. Lianna Nabi SAW amara bihi malikan wa sahibahu. Karena Nabi SAW pernah memerintahkan sahabatnya Malik dan sahabat yang lain. Wa dawama alaihi wa khulafa'u ashabuhu. Dan adzan ini terus dikumandangkan baik pada zaman beliau, zaman Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabatnya setelahnya. Wal amru yaqtadil wujub, dan perintah mereka maknanya wajib. Jadi adzan hukumnya wajib. Oleh karena apabila adzan ditinggalkan di satu daerah sehingga tidak ada seorang pun yang adzan, maka semuanya berdosa. Termasuk orang awamnya. Sehingga paling tidak di satu kampung itu ada satu orang yang adzan. Untuk mencukupi kewajiban mereka semua. Yang kemudian disebut dengan fardu kifayah. Itu kewajiban yang Allah bebankan pada sekumpulan manusia dan akan cukupi bila sudah ada yang mengamalkannya walaupun satu orang. Dan inilah penjelasan tentang adzan dan serbasminya yang ada dalamnya. Adapun tentang keutamaannya dan sifat adzannya serta macam-macam adzan, insya Allah akan kita ambil faedahnya di majlis yang akan datang. Apa yang baik sudah diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya. Apa yang perlu sudah dimaafkan dan ampun dosa sekalian. Barangkali ada dari jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, maka dipersilahkan. Silakan jamaah. Tidak ada. Baik. Kalau begitu demikian, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.